Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat MMC semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini saya mau review lagi dari HP Sony, yaitu Sony Xperia XZS. Ya, ini adalah Sony Xperia XZS versi SOV 35. Jadi ini adalah adiknya dari Sony Xperia XZ1 ya. HP ini saya pinjem dari tante saya ya. Jadi waktu itu ceritanya saya main ke rumah tante saya, kemudian ngeliat HP Sony Xperia XZS ini. Kata beliau ini HP-nya rusak, udah lama nggak dinyalain dan nggak tahu kenapa nggak bisa nyala. Akhirnya saya coba bawa aja, bilang buat dibenerin. Padahal saya nggak tahu harus dibenerin apanya ya. Sesampainya saya di rumah, saya langsung cek aja HP-nya dan coba cas secara langsung ya. Dan ajaibnya tiba-tiba HP-nya langsung nyala. Habis itu nggak ada kendala apa-apa. Tadinya asumsi saya kalau konektor chargernya ini agak sedikit kotor ya, jadi nggak bisa dicas. Karena kata tante saya, HP-nya ini nggak bisa dicas, artinya nggak ada pengisian yang masuk ya ketika di charger. Tapi ketika saya coba secara langsung ternyata bisa. Akhirnya saya izin buat review dan HP-nya sekarang ada di tangan saya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jadi dulu saya sempat review HP Sony Xperia XZ1 atau kakaknya dia, SOV 36 ya. Dan juga sama ya, providernya itu AU. Jadi di sini ada logo provider Jepang yaitu AU ya. Tapi kalau Xperia XZ1 itu kameranya ada di sini. Kalau XZS ciri khasnya dia ada di sebelah sini. Untuk keunggulan dari HP ini sendiri, sebenarnya saya udah sempat review XZ1 ya, karena hampir mirip. Jadi HP ini anti air atau water resistant ya. Tapi kalau dilelepin saya nggak jamin HP ini bakalan bertahan ya, karena anti air aja. Terus juga kameranya ya yang memang punya kualitas yang tinggi. Nanti saya coba bahas lebih lanjut. Oke, kalau kita bahas secara fisiknya dulu, HP ini di atasnya ada lubang audio speakernya. Kemudian di sampingnya di sini ada kamera depan. Di sini ada logo Sony dan juga sensornya. Terus kalau kita lihat ke bawahnya, di sini ada layarnya. Di paling bawahnya lagi di sini ada lubang speaker lagi ya. Jadi ada dua lubang speaker. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, di sini ada lubang casannya atau charger. Ini udah Type C ya. Kalau kita lihat atasnya, di sini ada jack audionya aja. Kalau kita lihat samping kanannya, nah di sini ada tombol untuk power sekaligus fingerprintnya di sini ya. Jadi secara langsung HP ini kalau udah disetting fingerprintnya dia akan ngebuka lewat sini. Kemudian di sini ada tombol volume up dan volume down atau plus dan minusnya. Kemudian di sini ada tombol kameranya ya. Kalau kita intip sebelah kirinya lagi, di sini agak polosan ya. Cuman aja kalau kalian buka di sini ada SIM ejector ya. Maksud saya lubang SIM-nya ya. Nah, di sini ada lubang SIM card dan juga memory cardnya. Oke, kalau dia dicabut, dia akan otomatis ngerestart ya. Ciri khas HP Sony itu selalu kayak gitu. Oke, untuk tampilan belakangnya, di sini kita bisa lihat ada kameranya. Kemudian di sini di bawah ada lampu flashnya. Kalau kita tarik lagi ke bawah ada logo Xperia. Ciri khasnya banget ya di tengah. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya lagi, di sini ada nama provider Jepang yaitu AU dan juga tipe dari series HP-nya yaitu SOV 35. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau kita bahas spesifikasi singkatnya, HP ini dirilis tahun 2017, tepatnya di bulan April.
Untuk chipsetnya sendiri menggunakan Snapdragon 820 dan HP ini salah satu Xperia yang terkenal dengan panasnya. Sampai-sampai kalau di kalangan komunitas itu nyebutin HP ini adalah HP setrikaan. Karena saking panasnya HP ini bisa cepet bikin overheat. Dan kalau kalian lagi ngegunain kamera, ini bisa berhenti ya kameranya. Kemudian kalau RAM-nya sendiri ini 4 GB. Untuk internalnya ada opsional, ada 32 GB dan juga 64 GB. Untuk baterainya sendiri ini sudah 2900 mAh. Untuk ketahanannya saya kurang tahu ya, karena saya pegang yang XZ1 itu sangat boros ya kalau menurut saya, karena memang ya prosesornya itu yang bikin cepat panas. Lanjut, kalau kita bahas untuk layarnya sendiri, di sini layarnya berukuran 5,2 inch ya, atau frame size-nya sendiri itu berukuran 1080 kali 1920 pixels. Untuk layarnya sendiri ini udah IPS, jadi nggak sakit di mata ya, jernih banget. Dan juga ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Oke, lanjut kita bahas ketebalannya. Jadi untuk tebalnya sendiri ini berukuran 8,1 mm, jadi agak tebal dari versi XZ1 ya. Kemudian untuk beratnya sendiri ini 161 gram. Nanti kita coba tes untuk timbang ya. Oke, kita coba timbang. Ya, beratnya 170 ya, nambah 9 gram. Mungkin karena di sini udah ditambahin tempered glass ya. Nah, untuk OS-nya sendiri ini menggunakan OS Android 8 karena versi mentoknya itu Android 8 ya. Dan kalau ngomongin tampilannya sebenarnya sama aja sih kayak HP dengan OS pada umumnya ya. Cuman aja di sini ada banyak fitur-fitur dari Jepang, bawaannya itu yang masih ada karena memang ini dari Jepang langsung ya. Nah, kalau kita bahas kameranya ini sudah berukuran 19 megapiksel atau resolusinya itu 2160p. Jadi salah satu keunggulan dari HP ini juga punya fitur kamera yang sangat-sangat bagus dan jernih ya. Kualitasnya setara dengan abangnya yaitu XZ1. Jadi kalau kalian lihat video yang saya rekam ini, saya rekam pakai Xperia XZ1 ya. Nah, di sini saya settingannya juga sama Full HD 60 fps. Tapi sayangnya di sini fiturnya belum 4K ya. Kalau XZ1 itu sudah 4K untuk di kualitasnya. Tapi saya sendiri pribadi lebih memilih Full HD 60 fps karena untuk membantu konten saya pada bagian b-rollnya ya, agar FPS itu lebih halus. Kalau 4K dia kapasitasnya tinggi banget sih, jadi gampang penuh memorinya kayak gitu. Untuk jaringannya sendiri ini sudah 4G, hanya saja untuk sebagian Sony Xperia yang
apa ya, ibaratkan kalau nggak terdaftar di Kemenperin emailnya itu bakalan diblokir. Jadi kadang HP ini dijual dengan WiFi only. Nah itu mempengaruhi harga jual juga dari pasaran. Kalau HP ini nggak all operator itu biasanya lebih murah ya, sekitar 500 atau ke bawahnya. Tapi sebaliknya kalau HP ini all operator biasanya harganya bisa tinggi 700, 800 ya, sekitar segitulah ya. Untuk fitur lainnya yang menarik selain dari anti air, anti debu ya, yaitu fitur NFC. Nah ini dia, sebelumnya saya udah bahas di XZ1 dan BlackBerry Priv ya yang mempunyai fitur NFC. Jadi fitur NFC ini bisa mempermudah kalian jika kalian berpergian kemudian mempunyai kartu trip ataupun e-tol dan sebagainya macamnya yang bisa di scan dengan NFC, itu bisa kalian gunakan. Kalau saya sendiri itu menggunakan aplikasi cek saldo. Saya pengen praktekin, cuman sayangnya saya lagi nggak megang kartu trip kereta ya, atau KRL yang biasa saya pakein buat konten. Jadi lagi saya nggak pegang karena dibawa sama istri saya ya. Jadi kalau kalian mau cek caranya ya tinggal aktifin aja NFC-nya, kemudian kalian download aplikasinya cek saldo. Nah, nanti di sini ada instruksi tempelkan kartunya ya. Jadi kalian tempelin aja di belakang sini, nanti dia otomatis bakalan muncul saldonya kayak gitu. Jadi ya udah bisa buat ngetrip gitulah. Kalau kagak tahu isi saldo, kalian bisa gunain fitur NFC-nya. Oke, terakhir yang mau saya tes adalah kualitas dari speakernya. Jadi kalau dari pengalaman yang saya dengerin dan saya udah coba langsung dengerin ya, speakernya ini lumayan enak, terus bulat dan juga nggak cempreng ya. Kita coba tes aja langsung. Atas bawah ya. Oke, jadi itulah sekilas review tentang Sony Xperia XZS AU SOV 36. HP compact ini punya pesona yang menawan dan juga pastinya sangat compact ya. Sebenarnya kalau dia nggak minus di panas atau cepet panas gitu ya, ini bakalan jadi HP yang mungkin cukup worth it ya untuk daily driver atau penggunaan sehari-hari. Tapi sayangnya karena chipsetnya yang membuat HP ini cepat panas dan juga overheat, HP ini bisa dikatakan ya kurang worth it lah untuk sehari-hari kalau kalian full di jalan atau di kantor gitu ya. Dan pastinya HP ini bakalan minta ngecas mulu. Nah ini aja tadi saya dari 76% ya udah 40% untuk nge-review ini. Padahal nggak saya pakai buat main game ataupun apa-apa, cuma saya nyalain dan internetan aja. Ini agak overheat dan anget ya, ini anget. Saya udah pegang nih, hangat banget itu. Tapi ya lepas dari itu, walaupun ini disebut dengan limbah Jepang atau HP buangan Jepang ya, tetap aja masih banyak peminatnya yang gimana ya, kalau namanya orang minat ya karena hobi dan suka pastinya ya. Ya mungkin cukup segini aja review kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe pastinya untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau kalian ada masukan, saran, ataupun kritik silahkan tambahkan aja, jangan ragu di kolom komentar.
boleh request, tapi saya nggak jamin bisa saya kabulkan ya, karena menyesuaikan dengan kondisi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.